Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita langsung mulai dan memang pada pagi ini kita mulai lebih awal ya Ustadz ya. Iya, Karena benar. Ustadz banyak ada kepentingan yang bersamaan sehingga sayang kalau kita libur dan sayang juga kalau kita mau undur karena ibu-ibu nih sedang semangat-semangatnya Ustadz Iya. untuk bertalabul ilmu. Ibu-ibu, mari kita buka kajian ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan yang biasa kita lakukan, kita ada baca surat sedikit ya. Mari kita sama-sama kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Allahumma rukna fahman nabiyin wa hizzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Ustadz dipun mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'amana min ni'matil imani wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa ansarihi yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Yang kami muliakan para eyang, para bunda yang sudah hadir di majelis kita pada pagi hari ini, majelis kajian tafsir Ummahat Masjid Asmaul Husna. Semoga Allah senantiasa menganugerahi kita tambahan hidayah, taufik, inayah agar waktu, usia, kesempatan yang Allah berikan ini benar-benar bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan dalam rangka taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil bermohon juga agar kiranya apa saja yang kita lakukan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ridha Allah atas apa yang kita lakukan tentu sia-sialah apa yang kita lakukan itu. Maka senantiasa amaliyah, kegiatan, aktivitas, perbuatan seorang muslim, seorang mukmin itu tidak lain dan tidak bukan semuanya adalah ibtigha'a wajhi rabbih, ibtigha' wajhillah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, maka itulah sesungguhnya kenikmatan, kebahagiaan yang didapat dari seorang muslim atau muslim. Bunda dan para yang kami muliakan, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Ida bahwa hari ini agak pagi ya, gitu ya, agak pagi. Dan ini agak beda memang, mohon maaf nih Bunda nih. Ini lagi saya sudah di Jakarta memang nih. Jadi kalau hari Rabu nih, Senin, Rabu, Jumat itu ada kegiatan saya yang di Jakarta sejak startnya biasanya 7:30 di sini itu. Tapi karena ini belum dimulai, baru akan dimulai Senin depan. Makanya mungkin nanti akan diinformasikan oleh Bunda Ida kepada hadirin, ibu-ibu, para eyang, mungkin di
bulan depan barangkali nanti kita akan berpindah waktunya ya para bunda, para eyang di hari Kamis. Sebab di hari Rabu kalau sudah aktif kegiatan kami di lembaga, namanya ada Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran di daerah Tanah Abang di Jakarta. Nah itu kalau sudah aktif biasanya Senin, Rabu, Jumat dari pagi sampai sore saya di sini. Ibu-ibu. Jadi insya Allah nanti silakan oleh manajemen Bunda Ida dan mungkin para bunda yang lain akan mengatur untuk pertemuan bulan-bulan selanjutnya. Baik, para bunda yang kami muliakan, hari ini kita akan membahas ya surah At-Taubah dari ayat 112 sampai dengan ayat 117 ya. Dan mohon maaf tidak bisa menampilkan kan gitu, biasanya karena komputernya bisa dipakai di rumah, ini komputer dari kantor. Jadi nggak ada tampilannya. Tapi para bunda kan sudah pegang Al-Quran Mushaf ya. Saya akan bacakan, nanti bunda silakan mengikuti masing-masing saja apa yang saya baca dari ayat ke 112 sampai dengan ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taubah ayat 112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب
ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari huruf demi huruf, ayat demi ayat, menambah keberkahan dan rahmah Allah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para bunda dan para ayang yang kami muliakan, dalam membaca Al-Quran, maka kita sudah diberi rambu-rambu, sudah diberi tanda-tanda di mana kita berhenti, di mana kita lanjut. Maka tanda-tanda berhenti di dalam membaca Al-Quran itu namanya waqaf. Namanya waqaf. Bila, para bunda yang kami muliakan, bila ternyata bacaan di Al-Quran yang kita baca karena ayat yang panjang dan kita tidak menemukan waqaf, waqaf maksudnya tanda berhenti, maka kita boleh berhenti ketika nafas kita tidak cukup. Namun karena bukan tanda berhenti, maka kita ulang bacaan kita. Gitu ya. Coba akan saya contohkan. Kita kembali ke ayat 112 para bunda. Pada ayat 112 ini cukup panjang tanda berhentinya. Sehingga kalau kita baca sampai tanda berhenti mungkin nafas kita tidak cukup. Kalau yang nafasnya panjang sih alhamdulillah ya. Ibu-ibu mungkin karena sering olahraga, sering senam, nafasnya bisa panjang kan gitu ya. Gitu ya. Tapi kadang-kadang beriringan dengan usia, kadang-kadang nafas yang nggak panjang. Jadi nggak masalah berhenti. Coba saya bacakan bunda dan ayang yang kami muliakan. Misalkan berhenti ya, di tengah-tengah saya akan berhenti. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون. Nah, sampai situ boleh berhenti. Lalu diulang dari kata sebelumnya. السائحون الراكعون الساجدون الآمرون. Misalkan berhenti di situ, nggak masalah. Diulang lagi. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizun. Begitu ya. Lalu diulang lagi. Wal hafizuna li hududillah. Nah, di situ ada tanda waqaf. Gitu. Wabashiril mu'minin. Nah, mungkin ada yang bertanya para bunda nih, tanda waqaf, tanda berhenti itu apa saja? Maka para bunda yang kami muliakan, saya bisa sederhanakan, karena kalau mengingat satu persatu kan banyak tuh ya. Ada mim, ada qaf, ada jim, ada to. Kadang-kadang kalau di Quran Indonesia tuh ada lam alif, ada sod lamia, ada qaf lamia, ada titik tiga dan sebagainya lah. Maka gini bun, para bunda yang kami muliakan, sederhana saja, ada dua saja nih bun. Para bunda boleh berhenti di tanda apa saja, berhenti di tanda apa saja, kecuali di tanda yang ada lam alifnya, yang ada tanda lam alifnya. Ya, kalau ada tanda lam alif, maka itu dianjurkan tidak berhenti kecuali itu di akhir ayat. Di akhir ayat ya. Kalau di akhir ayat boleh berhenti. Tapi kalau di tengah-tengah
ada lam alif, itu namanya dalam istilah ilmu tajwid namanya waqaf mamnu'. Apa itu waqaf mamnu'? Mungkin para bunda pernah dengar dalam kajian tajwid ya. Itu artinya larangan berhenti. Dilarang berhenti di situ. Cuma kalau di akhir ayat maka boleh berhenti di situ. Yang saya maksud tidak berhenti adalah kalau di tengah-tengah ayat. Kalau terpaksa di tengah-tengah ayat kita berhenti, maka caranya kayak tadi, diulang kata sebelumnya, lalu lanjut lagi. Nah, kalau di akhir ayat paling tidak membaca Shadaqallahul azim gitu tuh. Seperti karena kita membaca, kita kajian tafsir kita per halaman, udah per halaman ya. Jadi nggak berdasarkan ain atau apa per halaman. Jadi kadang-kadang satu halaman kita berhenti. Di halaman di akhir ayat 117 itu sebenarnya dalam alif. Harusnya nggak boleh berhenti gitu kan. Cuma karena bahasan kita itu per lembar, jadinya saya sendiri yang membaca kan gitu ya, supaya jangan sampai kita berhenti di ayat yang sebenarnya tidak dilarang berhenti. Gitu ya. Jadi saya sendiri yang meneruskan bacaannya agar jangan berhenti di situ. Gitu ya. Saya kira itu dari sisi cara baca, Bunda. Sekarang kita masuki pesan ayat-ayat ini. Ada pesan-pesan yang saya kira aktual untuk kita, untuk keluarga kita, Bunda, untuk masing-masing diri kita. Itu Al-Quran pesannya luar biasa, memberi petunjuk, arah, guide, kompas, dan sebagainya namanya, agar kita ini senantiasa bisa menjelmakan sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Maka meski ayat ini asal turunnya kepada orang-orang tertentu, kepada sahabat, kepada nabi, begitu. Tapi sesungguhnya pesannya kepada siapa saja. Kepada kita yang membacanya, kepada umat manusia. Maka dia bilang, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu petunjuk bukan hanya sebagai kepada kaum mukminin, itu mah iya. Betul. Tapi Al-Quran juga hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Betapa tidak banyak orang-orang non-muslim yang mengambil ajaran-ajaran Islam dipraktekkan dalam kehidupan mereka meskipun mereka tidak menjadi muslim. Bukankah perbankan syariah, metode perbankan syariah ini bergeliat, berkembang di mana? Di Eropa, di Inggris, di Jerman, berkembang perbankan syariah meskipun mereka non muslim. Kenapa? Karena tahu, karena perbankan yang berorientasi kepada kapitalis dengan macam-macam cara-cara perbankan yang dianggap menzolimi orang, maka perbankan syariah dengan sistem qardul hasan, mudharabah, musyarakah, dan berbagai istilah di dalam perbankan syariah itu dianggap lebih adil untuk sesama manusia. Banyak perlakuan kepada wanita dan sebagainya. Gitu ya. Itu Islam sudah menganjurkan sejak 1400 tahun yang lalu. Kalau bicara hak asasi manusia, piagam hak asasi manusia PBB itu pada tahun 1948 baru muncul piagam PBB tentang hak asasi manusia. Kalau ditarik ke belakang lagi, yaitu pada tahun 1900-an, ya ada piagam Amerika, ya kan gitu ya. Ada lebih bawah lagi 1700-an itu piagam Britania, Inggris gitu. Tapi jauh sebelum itu, tahun 600-an Masehi, sesungguhnya Rasulullah sudah mencanangkan piagam yang hakikatnya adalah piagam hak asasi manusia pada apa yang disebut dengan piagam Madinah, Mitsaq Madinah, yang isinya adalah mengatur pola interaksi, pola hubungan antara muslim, non-muslim, Yahudi dengan non-Yahudi, muslim dengan Yahudi, muslim dengan penganut agama lain. Bagaimana mempertahankan negara, bagaimana
bekerja sama itu ada di dalam Piagam Madinah. Nanti para bunda boleh tinggal klik di YouTube atau klik di Google, akan muncul tuh isi Piagam Madinah. Itu 1000, kalau dari sekarang itu sekitar 1400 tahun yang lalu sudah muncul piagam itu, hanya saja tidak disosialisasikan. Jadi orang tahunya kalau piagam hak asasi manusia itu PBB aja begitu. Padahal kita umat muslim, kaum muslimin, orang-orang Islam, ajaran Islam sudah punya piagam tentang hak asasi manusia. Baik. Pada ayat 112 gitu. Jadi kita sebenarnya ada 2 saja kajian inti hari ini, Bunda. Pertama, sifat-sifat yang mesti kita teladani, dan yang kedua, bagaimana tentang doa. Itu saja intinya, 2 saja. Tentang 2 saja ya. Pada ayat 112 itu sifat-sifat muslim yang sempurna, muslim yang ideal, punya sifat, saya menghitungnya ada 7. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, lebih 8, ada 9 sifat gitu ya. Jadi kalau 7 kalau digabung-gabung, tapi kalau dipisah-pisah ada 9 sifat dari seorang muslim yang yang ideal, yang sempurna. Mari kita lihat apa saja 9 sifat itu yang mesti juga kita coba terus-menerus kita perbaiki, kita sempurnakan diri kita. Yang pertama, ibu-ibu yang kami muliakan, sifat mukmin yang sempurna itu at-taibuna. Orang-orang yang bertaubat. Tidak ada muslim mukmin yang tidak pernah berdosa. Gitu ya. Tidak berbuat salah, enggak ada yang tidak pernah berbuat salah. Gitu ya. Konteksnya meskipun Rasulullah pernah bersalah, cuma bedanya dengan kita, kalau Rasulullah bersalah langsung ditegur oleh Allah, langsung diingatkan oleh Allah, sehingga lurus kembali kalau Rasul. Kalau kita berbuat salah, nggak ada yang ngingetin, kan gitu ya, lancar, aman, bebas gitu. Itu bedanya dengan Rasulullah. Beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran itu seperti yang sekarang nanti akan kita bahas tuh ya. Rasulullah itu berbuat keliru, tapi langsung diluruskan sama Allah. Ini loh, turun wahyu kepada Nabi Muhammad oleh Jibril, diluruskan. Itulah bedanya Nabi sama kita. Nabi Muhammad begitu, kalau keliru, kalau salah, langsung diluruskan. Nah gitu ya. Nah kembali lagi tadi, karena kita tidak ada orang yang bersih dari dosa, bersih dari khilaf, dari berbuat keliru, maka yang dianjurkan kita bertaubat setiap waktu, dalam artian paling tidak setiap habis sholat. Para bunda yang kami muliakan, jika ada kesempatan kita di malam hari bangun sebelum tiba waktu subuh, maka sangat baik kalau kita membaca istighfar yang singkat ini yang saya akan bacakan. Singkat saja istighfarnya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa yang dibacakan? Kalau merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari, ibu-ibu yang kami muliakan, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah itu bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali sehari semalam. Padahal tadi tuh Rasulullah itu enggak ada dosanya, kalau salah saja diluruskan oleh Allah. Bahkan riwayat Imam Muslim, Rasulullah itu bertobat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali sehari semalam. Subhanallah. Rasulullah yang surganya sudah dijanjikan oleh Allah, pasti surganya, pasti selamatnya, pasti tempat kemuliaannya, maqama mahmudalladzi wa'atta. Itu tempat tertinggi, gitu. Wasilah. Sebagaimana doa-doa kalau kita habis salat habis mendengar adzan, itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah ditempatkan di tempat yang tertinggi di surga nanti. Segitunya saja sudah jelas tempatnya Rasulullah itu masih beristighfar minimal 70 kata riwayat Bukhari. Imam Bukhari. 100 kali kata riwayat Imam Muslim. Nah kalau kita yang belum, mudah-mudahan sih ya, insya Allah, mudah-mudahan surganya, mudah-mudahan kita termasuk yang dikelompokkan nanti dengan orang-orang saleh nanti insya Allah. Tapi artinya apa?
Kita malu kepada Allah. Kalau Rasulullah saja bertaubat paling tidak 100 kali kata riwayat Imam Muslim, maka kita barangkali segitulah. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, sempatkan kita menjelang menunggu azan subuh, setelah barangkali para bunda melaksanakan qiyamul lail, tahajud, witir, sambil menunggu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Pokoknya apa kata kalimat-kalimat taubat apapun, istighfar apapun. Boleh juga astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 100 kali. Gitu. Nah, kalau sempat ya Bunda ya, silahkan. Kenapa? Karena di Al-Qur'an ciri-ciri orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu apa? Wabil asharihum yastaghfiru. Di waktu sahur itu menjelang subuh berarti. Yastaghfiru, mereka bermohon ampun kepada Allah. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk itu. Yang pertama, at-taibuna, orang yang bertaubat. Tidak mesti menunggu saya kan nggak berdosa hari ini kan gitu ya. Jadi orang yang bertaubat itu gitu, seandainya tidak bersalah, tidak berdosa hari itu gitu ya. Yang disadari olehnya, paling tidak istighfar itu apa? Akan dikonversi balasannya oleh Allah dengan rahmat dan keberkahan. Jadi nggak ada ruginya orang bertaubat, tidak ada ruginya orang beristighfar. Kalau ada dosa itu sebagai modal media pengampunan, mohon ampun. Kalau seandainya tidak ada dosa, maka itu akan dikonversi sebagai permohonan rahmat dan keberkahan. Tuh, nggak ada ruginya. Yang kedua, al-abiduna. Ciri daripada hamba mukmin yang saleh, yang kualitas keimanan itu baik, itu apa? Senantiasa beribadah kepada Allah. Ibadah itu ada dua macam, para bunda yang kami muliakan. Bisa ibadah dalam artian yang memang khusus, spesifik. Itu ada ibadah yang dalam artian umum. Gitu ya. Apa ibadah yang artian khusus? Yang tata caranya, waktu, ya, itu diatur dalam ajaran agama. Yang gampang sholat misalkan, waktunya diatur, rakaatnya diatur, bacaannya diatur, kan gitu. Itu diatur, itu namanya ibadah khusus. Haji, waktunya diatur, cara-caranya diatur, berapa banyaknya diatur, ya, berapa tawaf, berapa sa'i diatur semua, itu namanya ibadah khusus. Tapi ada ibadah umum. Apa ibadah umum? Semua aktivitas kita selain daripada ibadah khusus tadi, yang gaya-gayanya, yang kaya-kayanya, yang tampaknya adalah duniawi, bekerja, kan gitu ya, memasak, mencuci, berolahraga, bahkan tidur sekalipun, yang kelihatannya itu hanya untuk kegiatan, untuk kebutuhan jasmani, itu bisa beralih nilainya menjadi ibadah, hanya dengan apa? Hanya dengan niat. Tuh. Sederhana lagi, lebih mudah lagi, lebih gampang lagi, kalau mulainya dengan bismillah. Itu aja. Mau keluar dari rumah, para bunda mau ada kegiatan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nilainya sudah ibadah. Gitu. Kalau mau niat mungkin lupa, udah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa? Bismillah. Mau tidur? Bismillah. Mau makan? Bismillah. Mau minum? Bismillah. Maka perbuatan yang kayaknya, tampaknya, kelihatannya adalah urusan duniawi, tapi dia sudah berubah nilainya menjadi nilai ukhrawi. Gitu ya. Mau ke kantor, bayangkan kalau ke kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Segitu panjangnya kalau cuma nilai duniawi saja, sayang banget itu. Tapi duniawinya dapat, akhirnya dapat. Dengan cara apa? Bismillah doang. Gitu. Tapi syaratnya, apa syaratnya? Pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan, tadi itu aktivitas yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat Allah. Jadi kalau bertentangan nggak bisa disebut ibadat. Mohon maaf nih, ada si fulan, ada seseorang, mohon maaf, mau nyolong, bismillah, yang nggak ada nilainya, dia mau nyolong. Gitu. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Kan saya bismillah, nggak ada. Karena apa? Karena esensi dari perbuatannya sudah melanggar, nggak bisa digugurkan dengan bismillah. Kan gitu. Gitu para bunda. Yang kedua, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah
Al-hamiduna. Orang-orang mukmin itu tidak cukup ibadah saja, tapi di luar ibadah dia orang yang mudah sekali lidahnya, hatinya. Untuk apa? Untuk memuji Allah. Kalimat-kalimat tasbih, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik muncul dari mulutnya. Gampang sekali, ringan sekali. Astagfirullah. Innalillah, alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Pokoknya segala ucapannya itu selalu ucapan-ucapan yang berorientasi kepada keagungan Allah. Sampai gitu ya. Apa itu? Kagetnya pun yang ucap itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Coba kalau orangnya kalau kaget kemana-mana ngomongnya. Kan gitu ya. Ketika kesandung ngomongnya kemana-mana. Padahal kan tinggal dirubah sedikit ucapannya jadi kalimat bernilai pahala. Mau kesandung, astagfirullah. Kesambung, innalillah. Itu kan bagus. Daripada ngomongnya ke sana kemari, yang nggak karu-karuan. Itu. Kan gitu ya. Kayak gitu. Oh kan sudah latah. Insya Allah bisa dengan niatan kuat bisa. Gitu ya. Baik. Wah, kelihatannya Ibu Afia lagi di jalan, hati-hati nih Bun kalau lagi nyetir Bun. Ya. Jadi kalau masih bergabung sama kita ya untuk ini ya, ibu-ibu yang lagi di jalan ke kantor atau ke tempat kegiatan kalau sambil mendengar boleh, tapi hati-hati Bun ya. Jalan. Baik, kita lanjutkan. Itu yang ketiga sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, apa sifat mukmin yang sempurna, yang ideal? Setelah alhamiduna, apa itu? As-saihuna. Ada dua pendapat ulama tentang makna as-saihuna itu, Bapak Ibu yang kami muliakan. Pertama, as-saihuna terjemahannya adalah orang-orang yang berpelesiran. Plesir. Apa plesir itu dari bahasa Inggris ya, pleasure. Pleasure. Artinya apa? Cari kesenangan, bepergian. Gitu. Memang diperintah di dalam Al-Qur'an, kul siru fil ard. Berjalanlah kalian di muka bumi. Agar apa? Agar mendapatkan keagungan Allah. Ya. Boleh para bunda tuh pergi kalau ada rezeki, kan boleh digunakan. Jadi kalau Allah kasih rezeki itu gunakan untuk kesenangan, tetapi kesenangan yang menambah keimanan kita kepada Allah. Boleh pergi tur kemana kan gitu ya, tur ke daerah-daerah sehingga menambah subhanallah indahnya. Itu kan zikir. Melihat keindahan yang muncul kemudian adalah kekaguman kepada Allah, indah sekali ini ya Allah kan gitu. Apa di Indonesia apa di luar Indonesia, misalkan di Indonesia konon katanya di daerah Nusa Tenggara sana ya, bagus sekali ya katanya, saya kan belum ke sana katanya kan gitu ya. Ke daerah Kalimantan terus muncul kekaguman, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, maka nilainya luar biasa. Itu yang pertama. Jadi makna saihun itu adalah makna bepergian. Tapi mana yang kedua? Mana yang kedua? As-saih itu artinya orang-orang yang berpuasa. Berpuasa, Bu. Tadi sambil saya jalan ke sini itu dari Tangerang, saya ke Jakarta, saya membaca artikel. Artikelnya bagus itu. Yang para bunda mungkin sudah dengar ya. Jadi artikel ini ditulis seorang Jepang. Yang jelas orang Jepang itu non-muslim. Namanya Yoshimuri. Kalau tidak salah nama lengkapnya Yoshinori Oshinawa. Yoshimuri. Apa kata Yoshimuri? Yoshimuri itu menyebutkan dia dokter ya. Dia dokter, kayaknya dokter internis kayaknya di Jepang. Kata Yoshimuri, tubuh manusia itu butuh ada namanya autophagy sama autolysis. Nah, ini mohon maaf kalau nanti saya keliru kayak istilah medis ya. Nih nanti ada di sini ada dokter, ada apa namanya, maaf. Tapi saya membaca begitu, autophage atau autophagy ya. Sama apa? Sama autolysis. Begitu saya membacanya. Apa autophagy? Jadi autophagy itu ibu-ibu kami muliakan bahwa tubuh itu, di dalam tubuh kita itu ada sel-sel kotor, sel-sel mati yang perlu dibuang. Caranya apa? Kapan tubuh kita perlu membuang sel-sel kotor itu?
itu ketika kita itu perut kita itu lapar. Ketika lapar, maka tubuh kita itu secara otomatis itu akan mengeluarkan sel-sel yang sudah mati. Ya, sel-sel yang sudah mati. Itu namanya autophagy. Kapan? Idealnya itu adalah 8 sampai 16 jam. 8 sampai 16 jam, tubuh yang 8 sampai 16 jam tidak mengkonsumsi apa-apa, itu setelah 4 jam, maka tubuh itu melakukan apa yang namanya autophagy. Mengeluarkan, kalau bahasa kita detoksin ya, detoksin. Jadi yang kotor-kotor dibuang, dihilangkan. Kan gitu tuh. Nah itu lalu diikuti dengan tadi disebut autolisis tadi. Dan itu bisa digunakan, itu ternyata adanya kepada orang-orang yang berpuasa. Ada orang yang berpuasa. Orang berpuasa kan otomatis 8 jam, enggak sampai malah lebih dari 4 jam ya. 12 jam rata-rata. 12 jam. Di situ waktunya 12 sampai 16 jam. Persis banget orang yang berpuasa. Dan itu dibutuhkan dalam seminggu, autophagy sama autolisis itu berapa? 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Berarti kalau kita Senin Kamis saja udah cukup tuh ya. Senin Kamis cukup. Maka Nabi SAW beliau mengatakan dalam sebulan itu tubuh kita idealnya itu melakukan apa? Melakukan puasa 3 hari. Pilih 3 hari. Boleh berurutan 13, 14, 15. Boleh setiap minggu sekali. Itu Rasulullah bilang 3 hari. 3 hari dalam sebulan. Kan gitu. Kalau biasanya orang merasa lapar itu jam 12 sampai jam 4 sore. Ketika lapar itu justru itu sedang berproses, kata Yoshimori tadi. Itu lagi berproses, dia itu membuang, ya, membuang sel-sel yang sudah mati untuk memperbaharui. Autolisis itu memperbaharuinya dengan sel-sel yang baik, yang bagus, yang baru. Nah kalau kita lakukan itu, maka sesungguhnya jadi benar kata Rasul sumutasihu, riwayat ya sumutasihu bahwa orang yang berpuasa itu semoga akan menjadi sehat, memang betul. Dan itu ditemukan oleh para ahli. Jadi Yoshimori ini orang Jepang ini memperoleh Nobel Kesehatan ini di tahun 2000-an. Rasulullah sudah menyebut 1400 tahun yang lalu. Tuh kan, coba luar biasa. Jadi Islam itu nanti akan dibuktikan kebenarannya oleh para ahli, para ilmuwan. Tahun 2000-an dia mendapatkan Nobel Kesehatan gitu. Tentang apa yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh kaum muslimin, dianjurkan oleh Rasul semenjak 1400 tahun yang lalu. Namanya puasa, namanya siam, namanya saum. Istilah medisnya tadi namanya autophagy atau autolisis. Baik, itu yang saya baca tadi. Jadi sambil jalan, ternyata ada manfaat juga tuh ya baca. Kemudian saya berangkat dari rumah tadi pakai KRL. Kereta di kereta daripada tidur kan baca tuh ya. Lumayan kan, ada 45 menit dari rumah ke sini, wah ada manfaat, dapat ilmu. Baik, kita lanjutkan. Ar-raki'una sajiduna. Dia ruku, dia sujud. Maksudnya apa? Sholat. Kalau ibadah dalam konteks umum tadi apa saja ibadah itu? Ya sedekah, ya menasihati, ya membuat orang lain senang, kan gitu ya. Banyak ibadah itu. Secara khusus disebut ar-raki'una as-sajiduna, maksudnya adalah sholat, ruku dan sujud. Kenapa sholat disebut hanya ruku dan sujud? Karena 2 unsur kegiatan ini yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang luar biasa. Jadi kalau orang sujud itu tanda totalitas kepatuhan. Maka orang tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Nggak boleh sujud kecuali kepada Allah. Sesama manusia nggak boleh sujud, dilarang. Bahkan sebenarnya ibu-ibu yang akan muliakan, bahkan seorang anak kepada orang tua juga sebenarnya nggak boleh. Meskipun itu tradisi ya, ada tradisi itu. Kata Rasulullah begini nih, ini kata Rasulullah sabda beliau begini. Seandainya, ini kalau seandainya kan berarti nggak terjadi.
Seandainya, kata Rasul, seandainya boleh aku perintahkan seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain, seandainya boleh, maka akan kuperintahkan para wanita bersujud kepada suami-suami. Tapi kan seandainya, nggak boleh. Gitu. Kata Rasul begitu. Jadi tidak seorang wanita kepada suaminya, tidak pula seorang anak kepada orang tuanya bersujud sebenarnya nggak boleh. Gitu ya. Nah, jadi kalau menunduk itu kan bukan bersujud. Kalau bersujud itu sebenarnya hanya kepada Allah. Nah, gitu. Jadi kalimatnya begitu. Cuma tradisi ya, tradisi di kalau sungkeman kan mungkin bukan sujud kali ya. Sungkeman itu kan hanya nunduk lah, kan bukan sujud. Gitu. Baik. Yang selanjutnya al-amiruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Dan selanjutnya apa? An-nahu wan nahuna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wal hafiduna li hududillah, menjaga ya, menjaga diri, menjaga kehormatan diri agar tidak melanggar batas-batas Allah yang diharamkan oleh Allah. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Di dalam ayat ini ada sabab nuzul, konon katanya Rasulullah SAW ditegur oleh Allah. Nih, Rasulullah berbuat, disebut para ulama mengatakan melakukan kekeliruan Rasulullah. Apa? Rasulullah memberikan izin kepada sahabat yang tidak ikut perang pada perang Tabuk. Itu ditegur sama Allah, salah tuh, enggak gitu. Kalau sedang butuh tenaga, butuh pengorbanan jiwa, raga, tenaga, harta, semuanya untuk perang waktu itu, maka harusnya tidak berizin. Rasulullah berizin, maka Rasul ditegur. Gitu ya. Maka terhadap hal ini, gitu, nanti dibilang di ujungnya, laqad taballah, Allah telah menerima taubatnya. Kekeliruan yang dilakukan oleh Nabi, Allah sudah maafkan. Nah, lebih lanjut lagi, ayat ini berbicara tidak layak seorang mukmin, ya, tidak pula Nabi untuk meminta ampun untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu orang dekat. Termasuk seorang anak tidak boleh meminta ampun untuk orang tuanya yang dia musyrik, yang dia kafir, yang dia non muslim, nggak boleh. Ya. Walau kanu uli kurba, meskipun mereka adalah kerabat dekat. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas dari keterangan-keterangan ayat yang lain yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Maka nggak boleh orang yang sudah dicap oleh Allah sebagai penghuni neraka jahim, kok kita minta ampun? Nggak boleh. Nah, ayat selanjutnya, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim lawwahun halim. Ibrahim kan meminta taubat untuk orang tuanya, untuk ayahnya Azar yang musyrik. Iya, betul. Gitu. Tapi, nah ini penjelasannya. Tapi Ibrahim begitu tahu Azar itu ternyata betul-benar musyrik, betul-betul musyrik, betul-betul mengingkari Allah, betul-betul jauh dari petunjuk Allah. Dan setelah Azar itu mati, maka Ibrahim menarik diri, tidak mau lagi minta ampun. Nah, pertanyaannya begini, Ibu-ibu yang kami muliakan. Bolehkah kita mendoakan saudara kita yang non-muslim? Bolehkah kita mendoakan saudara kita yang non-muslim? Maka jawabannya, Ibu-ibu yang kami muliakan, ada dua. Boleh dan tidak boleh. Perhatikan ini. Nah, ini penting. Boleh tidak boleh. Pertama, boleh. Bolehnya kapan? Bolehnya pada waktu dia masih hidup. Di waktu hidup. Doakan dia. Doakannya apa? Doakannya bukan diampuni oleh Allah dosanya. Bukan. Doanya apa? Doanya agar Allah beri hidayah dia. Agar dia masuk Islam. Boleh kalau itu. Kita doakan orang-orang tetangga kita yang baik banget. Gitu ya. Ada saudara kita yang baik banget. Cuma sayang dia non-muslim. Doain dia. Doanya apa?
Ya Allah, mudah-mudahan diberi hidayah dia agar dia masuk Islam. Kalau itu boleh. Kalau itu boleh. Ya, itu yang boleh Bapak Ibu yang muliakan. Itu yang muliakan. Yang tidak boleh, pertama, mendoakan agar dia diampuni oleh Allah dosanya. Itu enggak boleh. Bolehnya, doakan dia agar mendapat hidayah Allah. Kalau dia sudah mendapat hidayah Allah, sudah masuk Islam, baru doakan agar dia diampuni oleh Allah dosanya. Yang pertama, yang boleh. Yang tidak boleh, apa? Kalau orang itu sudah mati dan membawa kekufuran. Nah, itu nggak boleh. Meskipun sayangnya kita kepada dia, meskipun hormatnya kita sama dia, tidak boleh. Gitu ya. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita sedang takziah, kalau kita sedang kalau takziah itu konotasinya kalau kita kepada muslim ya. Kalau kepada ada saudara teman kita, tetangga kita non muslim, kan gitu ya. Lalu kemudian ada yang meninggal, sebagai sesama saudara tetangga boleh melakukan apa tuh istilahnya itu? Ya pokoknya melayat, melawat atau melayat. Boleh, nggak di masalah. Jadi masalah. Tapi jangan doakan dia. Sebagai sesama tetangga satu komplek, ya tanda kita kepada keluarga yang ditinggalkan, tanda kita ikut berduka boleh, gitu ya. Rasul bahkan diceritakan ketika Rasul sedang duduk-duduk bersama sahabat lewat keranda yang orang kerat keranda, Rasulullah berdiri menghormat. Lalu tegur sama sahabat, diingatkan sama sahabat, wahai Rasulullah itu kan orang Yahudi. Apa kata Rasul? Dia juga manusia. Jadi menghormatnya boleh, yang tidak boleh mendoakan dia supaya diampuni dosanya nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau kita melayat tetangga kita yang muslim boleh. Yang tidak boleh kita datang terus kemudian ya Allah ampuni dosa-dosanya lipat gara-gara itu nggak boleh. Gitu yang boleh. Tapi kita sampaikan rasa bela sungkawa kita, rasa duka kita kepada keluarganya yang ditinggalkan untuk menguatkan dia, maka itu bagus, nggak masalah. Terus, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Allah tidak mungkin Allah itu menyesatkan orang yang sudah diberi petunjuk. Artinya apa, ibu-ibu yang muliakan? Orang kalau sudah salah, lalu dia bertaubat, maka dia kembali ke jalan yang lurus. Maka dosa yang dia lakukan, insya Allah hilang, hapus, kembali ke semula. Kalau dia dosa lagi, taubat lagi, dihapus lagi oleh Allah. Kalau dia dosa lagi, taubat lagi, insya Allah dihapus oleh Allah. Memang idealnya setelah taubat itu tidak lagi mengulangi. Bagaimana cara bertaubat? Taubatnya orang yang musyrik itu segera dia membuang kesyirikannya. Mengitikadkan, meyakinkan kembali tentang tauhidullah, keesaan Allah. Tidak ada faktor unsur lain, oknum lain, unsur lain yang ada dalam hatinya yang menyaingi Allah, memberi keselamatan, memberikan kebaikan dan sebagainya. Kembali, taubatnya begitu. Taubatnya orang yang zalim kepada orang lain, minta maaf kepada orang yang dizaliminya. Kalau dia mengambil hak orang yang dizaliminya, kembalikan dulu. Jadi kalau orang taubatnya orang yang mengambil haknya orang lain, tidak bisa taubatnya kepada Allah saja. Kalau orang yang mengambil hak orang lain, taubatnya ada dua. Taubatnya kepada Allah, sebelum taubatnya kepada Allah, dia kembalikan dulu apa yang diambilnya dari orang itu. Kembalikan haknya dulu. Baru dia minta ampun sama Allah. Gitu ya. Taubatnya orang yang berbuat keliru, segera sadari kekeliruan itu. Gitu. Lalu ada tekad di hati untuk tidak mengulanginya lagi. Nanti mengulangi lagi, begitu lagi. Taubat lagi, tekad kuat lagi untuk tidak mengulanginya. Seperti itu. Jadi Allah tidak akan bosan untuk menerima taubat hamba. Gitu. Jadi jangan memberi pesimisme kepada orang, wah itu udah 3 kali nggak diterima taubatnya, nggak ada jaminan begitu. Allah Maha terima. Maka Allah itu tawwab. Apa arti tawwab itu? Banyak kali memberi taubat.
sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali terus. Allah memberi taubat. Asalkan bertaubatnya sungguh-sungguh. Itu benar. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Untuk menunjukkan keagungan Allah, milik Allah semua kekuasaan, kerajaan, ya, yang ada di langit dan di bumi. Bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa, Dia yuhyi, Dia menghidupkan, yumit, Dia mematikan. Nah, ini penting. Tidak ada makhluk, tidak ada benda, tidak ada unsur lain yang mematikan manusia kecuali atas izin kehendak Allah. Tapi ini ibu-ibu yang kami lihatkan. Ditembak orang yang menjadikan orang mati bukan tembakannya. Karena ajal yang Allah tetapkan. Bahwa medianya, bahwa sebabnya gitu ya, itu karena tembakan, iya, tetapi yang menjadikan dia mati sesungguhnya Allah. Yang mengizinkan dia mati itu Allah. Berapa banyak orang yang ditembak tapi nggak mati? Banyak. Kan gitu ya. Tapi tembakan itu bisa menghantarkan orang kepada kematian, iya, tapi matinya itu Allah. Itu beda. Orang kena, misalkan yang lagi tren, ya, orang yang komorbid kena virus corona, terus mati. Yang bikin mati bukan virus corona, bukan virusnya, bukan penyakitnya, tapi penyakit adalah jalan menuju kematian. Kan gitu. Kan banyak orang yang sakit, punya penyakit payah, tapi juga nggak mati-mati, karena memang penyakit bukan mematikan. Itu jangan sampai keliru. Yang mematikan apa? Ya memang batas ajal, ketentuan waktu dari Allah selesai. Tapi jalannya macam-macam. Ada yang karena, mohon maaf, ada yang karena penyakit, ada yang karena celaka, ada yang karena apa namanya ketiban apa, musibah apa. Kan banyak kasusnya orang yang nggak sakit, nggak apa tapi mati. Karena apa? Karena penyakit bukan menyebabkan kematian. Itu hanya wasilah, hanya media, hanya cara, hanya jalan menuju kematian. Itu yang bilang. Benar jalannya betul, tapi kematiannya karena izin Allah. Waktu kematiannya karena izin Allah. Maka karena kita tidak tahu gitu akhir hidup yang kita yang bagaimana, maka masing-masing kita harus ikhtiar. Para bunda, para eyang, mati itu pasti, tapi cara mati, kata para ulama nih, cara kita mati bisa kita pilih. Apa? Cara matinya pengen husnul khotimah, berusaha terus-menerus untuk di setiap waktu kita ingat kepada Allah, kita zikir kepada Allah. Itu artinya apa? Kita sedang berikhtiar memilih cara kematian yang baik. Kalau orang sedang minum minuman keras, tahu kalau minuman keras itu suatu saat bisa mati, dan dia di situ tidak menyadari, maka kalau pas di situ dia mati, itulah cara hidup, cara akhir hidup yang dia pilih. Kematiannya tidak bisa disangkal, kematiannya tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Tapi cara orang mati bisa dipilih dengan ikhtiar. Gitu. Dan kita nggak tahu kayak kapan kematian kita, nggak tahu. Tapi kita berusaha ingat kepada Allah, zikir hati kita kepada Allah. Mau pergi, ingat kepada Allah. Perjalanan sebisa mungkin ingat Allah. Maka kaitan itu artinya apa? Kita sedang berikhtiar mengambil cara akhir hidup yang baik. Ayat terakhir, para bunda yang kami muliakan, laqad taballahu 'alal nabiy wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Itu nanti kaitannya konteksnya adalah ada sahabat Nabi yang namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah itu tidak ikut perang Tabuk karena apa? Karena rasa tanamannya, perkebunannya akan panen. Pergi bawa kopi aja, Nanti kalau dia ikut perang nggak ada yang manen. Kan mukos. Nah, tapi nggak ada air panas. Kenapa? Akhirnya dia tidak ikut berperang. Nah, begitu orang-orang kaum muslimin Nabi dan kaum muslimin pergi berperang, dia menyesal. Maka Abu Lubabah dan dua kawannya itu cara menyesali dirinya kepada Rasulullah atas tidak perangnya itu, ya, dia caranya apa?
dia menghukum dirinya karena Rasul dan sahabat tidak menegurnya. Hukuman kepada mereka tidak menegur, tidak bertegur sapa. Bahkan keluarganya pun dianjurkan untuk tidak bertegur sapa dengan dia. Cara menghukumnya begitu. Maka luar biasa itu kecewa, sedihnya. Maka Abu Lubabah dengan sahabat-sahabat yang tidak berperang itu, dia bertaubatnya dengan cara apa? Mengikat diri di tiang masjid di Madinah. Lalu dia mengatakan, saya tidak akan melepaskan diri dari ikatan di tiang ini kecuali Rasulullah yang akan melepaskan sebagai tanda diterimanya taubat saya. Gitu ya. Bahkan keluarganya pun tidak boleh mengeluarkannya, padahal keluarganya ada. Nah, sampai suatu saat turun ayat ini nih, itu menunjukkan bahwa Allah menerima taubatnya Abu Lubabah dan kawan-kawannya itu. Barulah dia dilepaskan. Ketika mau dilepaskan oleh para sahabat, Abu Lubabah tidak mau. Kecuali yang melepaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dilepaskan oleh Rasulullah. Maka Abu Lubabah diampuni taubatnya dengan cara seperti itu. Itu perang Tabuk itu disebut perang atau sa'atul usrah. Apa sa'atul usrah itu? Waktu yang menyusahkan, waktu yang menyulitkan. Dijelaskan oleh para ulama, saking sulitnya, karena itu masa panas yang sangat, terik yang sangat. Sampai para sahabat kehabisan air, lalu dia nggak tahu bagaimana cara minum, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya cara minumnya adalah dengan cara menyembelih onta. Loh, kok menyembelih unta? Sebab unta itu kalau minum, lalu air minum itu disimpan di temboloknya itu, airnya temboloknya untuk jangka waktu sekian bulan. Jadi unta itu bisa tahan berbulan-bulan. Sekali makan, sekali minum bisa bertahan berbulan-bulan. Maka menyembelih unta untuk diambil airnya untuk minum. Sampai seperti itu. Menunjukkan gentingnya itu pada waktu perang Tabuk itu. Saat pergi ke perang Tabuk, satu unta itu yang mestinya dipakai untuk 1-2 orang, itu dipakai untuk membawa keperluan 10 orang. Makanya bagaimana? Saking tidak adanya, ibu-ibu yang muliakan, ibu-ibu tahu, satu butir kurma itu, saking pengen berbaginya para sahabat dengan yang lain, satu butir kurma dimakan berdua. Masya Allah. Satu butir kurma. Lah kalau kita makan kurma kan 3, 7, 10, 11 kan gitu ya. Makan 7 aja nggak kenyang ibu-ibu. Makan 3 juga nggak kenyang. Ini satu kurma, satu butir kurma dibelah 2 berbagi sama sahabat yang lain. Itu menunjukkan sangat genting dan luar biasa. Maka itu disebut di dalam Al-Quran. Dan gitu. Maka para sahabat enggan tadinya tuh, enggan untuk berperang. Nah itu enggannya saja berdosa itu. Lalu kemudian Allah memaafkan, memberi taubat kepada orang yang tadinya ada hadir dalam hatinya enggan, meskipun mereka pergi, itu kan ada dosa di situ. Maka Allah ampuni dosa-dosa itu semua. Gitu ya. Innahu bihim raufur rahim, karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, penyantun pada orang-orang yang beriman, yang menyadari kekeliruannya dan salahnya sehingga bertaubat. Nah, demikian para bunda yang kami muliakan penjelasan daripada surah At-Taubah ayat 102 sampai dengan 107. Masih ada kesempatan beberapa saat, barangkali ada yang bunda yang ingin tanyakan apa yang kami sampaikan, dan nanti yang bisa dijawab insya Allah nanti kami sampaikan. Untuk sementara kami cukupkan demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bunda Ida, mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Ustadz atas kajian yang luar biasa hari ini. Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya, silahkan Bu. Maaf Ustadz, tadi Pak Ustadz menjelaskan 9 sifat dari seorang Muslim yang ideal. Ustadz baru ngejelasinnya 6 ya Pak Ustadz, belum semua. Gimana Bun? Mohon maaf.
Tadi Ustaz menjelaskan ada 9 sifat dari seorang muslim yang ideal. Saya baru nyatetnya ada 6 tuh Ustaz. Apa memang Oh belum iya, selesai? benar karena digabung-gabung tadi Bun. Oh, Digabung-gabung. gitu ya. Jadi saya ulang lagi Bun ya. Heeh, Ini. Ya, coba yang pertama yang bertaubat. heeh, Yang kedua yang beribadah. heeh. Yang ketiga yang Yang memuji Allah. memuji Allah. Heeh, Yang keempat yang bepergian atau berpuasa. heeh. Berpergian ke tempat-tempat untuk menemukan keagungan Allah. Yang kelima yang ruku. Oh, ruku sendiri ya Ustaz ya. Yang keenam betul, yang keenam orang yang bersujud. Oh iya. Yang ketujuh menyuruh kepada yang ma'ruf. Iya. Yang kedelapan melarang yang munkar. Heeh. Dan yang terakhir kesembilan yang menjaga kemuliaan atau menjaga kemuliaan diri ya, menjaga harga diri. Itu Bun, 9 jadi ya. Baik. Terus satu lagi Pak Ustadz, Iya, kita dalam membaca Al-Quran kan Nabi memerintahkan kita untuk senantiasa membaca dengan tartil ya Pak Ustadz, perlahan-lahan. Nah, saya Bun, maaf mati itunya mikrofonnya. Satu lagi Pak Ustadz, kan kita kalau dalam membaca Al-Quran itu dianjurkan untuk membaca dengan tartil ya Pak Ustadz. Betul. Yang artinya mungkin perlahan-lahan namun sesuai dengan tajwid dan makhraj juga. Nah, Betul. saya kadang-kadang dalam keseharian itu kalau tadarus suka ngajinya agak cepat kalau didengarin sama orang lain, walaupun saya mau tetap memperhatikan tajwidnya gitu. Itu menyalahin tidak Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Kasih Bunda, luar biasa nih pertanyaannya ya Bun. Jadi para Bunda yang kami muliakan, para ayah, para Bunda, teknik membaca Al-Quran itu tempo ya. Tempo membaca Quran itu ada 4. Ada 4. Yang paling lambat itu namanya tahqiq. Lebih cepat itu namanya tartil. Lebih cepat lagi namanya tadwir. Paling cepat namanya hadr. Saya ulang, menurut para ahli tajwid, cara tingkatan tempo orang baca Quran itu ada 4. Ada tahqiq yang paling lambat. Lebih cepat daripada itu namanya tartil. Lebih cepat daripada itu namanya tadwir. Lebih paling cepat namanya hadr. Nah, paling cepat sekalipun terakhir itu hadr itu tetap memperhatikan memperhatikan tajwid. Harus memperhatikan tajwid. Ya. Jadi misalkan kalau kalimatnya innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau tartil kan innalladzina qalu. Nah, itu kan tartil. Tapi kalau tahqiq itu orang lagi ngajar membaca. Innalladzina qalu. Jadi lebih lambat dari tartil. Nah, kita mau pilih yang manapun, kecepatan atau temponya, yang jelas tidak boleh meninggalkan tajwidnya. Gitu, Bu. Jadi insyaallah Bu Zaria meskipun cepat, tajwidnya kan tadi Ibu sebut, tidak ketinggalan kan? Iya, betul. Jadi boleh. Boleh ya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Bun. Jih, monggo. Ada lagi Bun? Udah. Assalamualaikum Bu Ida. Bunda Satya monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Ini ada sahabat udah seperti saudara.
seperti kakak gitu. Beliau dulunya dari daerah itu Muslim, cuma setelah beberapa Muslim, cuman beliau pergi merantau ke Jakarta. Terus nikah dengan orang Chinese gitu, non Muslim. Terus beliau masuk Islam gitu, masuk non Muslim, ikut ke gereja gitu Pak Ustadz. Dengan berjalannya waktu, punya putra putri 2 sudah remaja, malah sekarang sudah ada yang menikah dan berpisah dengan pasangannya itu. Terus beliau kembali lagi ke Muslim, berpisah dengan pasangannya. Terus karena kedekatannya dengan saya, akhirnya curhat Pak Ustadz. Saya juga selama ini tidak tahu kalau beliau itu awalnya Muslim gitu. Terus tanya, cerita Pak Ustadz, saya dulu Muslim, tapi karena orang tua saya itu Islam kejawen gitu, percaya tentang Islam, tapi tidak dijalanin yang 5 waktunya gitu. Jadi Islam seperti Islam aja gitu. Terus jadi saya merantau ke Jakarta tuh pada dasarnya iman saya tuh kurang. Jadi ketika dinikahin sama orang non Muslim, saya gampang terbawa gitu. Akhirnya saya pindah agama non Muslim gitu Pak Ustadz. Nah, ini yang saya akan tanyakan itu, beliau kan dari Muslim masuk Kristen, terus sekarang Muslim lagi lah, itu sebaiknya bagaimana dan apa harus bersahadat kembali dengan misalnya dengan Pak Kiai atau Pak Ustadz gitu Pak Ustadz. Tapi setelah saya tanya, ternyata beliau masuk Muslimnya pun sahadat sendiri gitu Pak Ustadz, belajar sendiri gitu. Ini saya pengen tanya sebaiknya harus bagaimana gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa ya. Ini pertanyaan, saya kira itu yang beliau tanyakan, Bunda Satya tanyakan, banyak kasus kejadiannya, banyak ya, kasus kejadian banyak. Saya ingin coba untuk barangkali berbagi. Jadi di dalam Al-Quran, innalladzina amanu tsumma kafaru, ya, tsumma amanu tsumma kafaru fatubi'alallah. Jadi ada yang mengatakan dari berdasarkan ayat itu, kalau tadinya Muslim, nah, Muslim terus kafir, murtad, lalu Muslim lagi, itu masih boleh. Tapi kalau kafir lagi, nah itu ada yang mengatakan itu apa namanya tertutup. Tapi ada yang mengatakan enggak juga, Allah terbuka terus selama orang belum mati itu masih terbuka terus. Cuma khawatirnya orang itu udah kedua kali dia murtad lagi terus mati. Nah itu yang repot kan gitu ya. Cukup sekali saja tergelincirnya, cukup sekali saja nyimpangnya, jangan diulang lagi. Maka pertaubatan dia insya Allah termasuk yang diterima, tapi perkara diterima dan tidak diterima kan itu hak Allah ya, hak Allah. Tapi kalau menurut apa namanya merujuk kepada ayat Quran dan sebagainya, Allah menerima taubatnya orang-orang yang datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertaubat, kan gitu. Maka caranya bagaimana? Caranya bersyahadat, karena syahadat itu bukti bahwa ia memeluk Islam, baik awal maupun dia karena pernah dulunya menjadi Muslim, tetap bertaubatnya dengan apa namanya masuk Islamnya dengan apa namanya bersyahadat kembali. Ketika dia bersyahadat kembali, apa namanya bertaubat, maka seperti kalau kisahnya adalah Khalid bin Walid, gitu. Ketika dia masuk Islam, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dulu ini adalah orang yang memusuhi, bahkan bukan memusuhi, membunuh banyak sahabat-sahabatmu. Lalu bagaimana dosaku? Maka Rasul menyebut, wahai Ibnu Walid, sesungguhnya keislamanmu menutup semua dosa-dosa. Nah, gitu. Sesungguhnya keislamanmu menutup semua dosa-dosamu. Jadi orang itu kalau masuk Islam selesai tutup buku dosa-dosa yang lalu. Kecuali dosa yang sifatnya adalah sesama manusia, maka dia harus minta maaf kepada manusia. Maka dia bersyahadat. Nah, untuk apa namanya kembalinya dia kepada Islam perlu disaksikan orang agar orang tidak timbul fitnah, nah, gitu. Nah, kayak sebenarnya itu kesaksian saja. Siapa yang nggak mesti harus ke
tokoh tertentu, tidak mesti harus ke lembaga tertentu. Minuman Yola, ada minuman Ya, prinsipnya kayak adalah katanya ya. ada menyaksikan. Nanti dia Kalau bilang ibu-ibu itu kan terkejut. cukup di Masjid Asmaul Husna kan bisa kan? Oh, gitu. Kalau diajak lagi ke Asmaul Husna, diajak perjanjian dengan DKM-nya, kapan waktu, sebenarnya ikrar keislaman itu hanya untuk menjadi saksi saja. Gitu. Saksian supaya orang tahu. Kalau tahu kenapa? Supaya kalau dia butuh nasihat, orang tahu ini dia mu'alaf, supaya lebih diteguhkan, supaya lebih dimotivasi, didorong. Orang mu'alaf kan banyak gangguannya. Dari keluarga, dari teman, dari macam-macam. Maka ketika dia disaksikan oleh banyak saudara muslim, maka nanti saudara muslimnya itu berkewajiban, merasa bahwa ini kan saudara kita yang sudah kembali. Didukung, dimotivasi, didorong, dibela, dan sebagainya. Saya kira itu fungsi hikmah dari kenapa orang tuh perlu dipersaksikan dulu dia syahadat, gitu ya. Nah, syahadatnya ya kepada siapa saja, gitu ya. Baik, saya kira itu Bunda Satya. Mungkin satu orang lagi. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ya, penjelasannya. Iya. Cukup. Alhamdulillah kalau cukup. Gimana Bunda Ida? Kalau mau ada satu lagi boleh ya Ustadz? Boleh. Ayo Ibu-ibu. Rasanya udah cukup semuanya. Ternyata sudah cukup semuanya. Iya. Ada? Ya. Kalau ada, boleh. Beda ya. Iya, boleh Bu Inong. Oh, Bunda Inong, mana nih yang tanya? Ya, Pak Ustadz. Jadi Ustadz, kalau misalnya kan kita kan setiap hari dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, terus kalau misalnya kan kalau saya itu baca itu misalnya dalam sehari itu misalnya habis sholat ya 1 lembar sampai ya baca artinya gitu berurut sampai makan kata gitu, walaupun katanya sampai lama deh sampai 3 bulan 4 bulan gitu. Nah tapi anjuran juga kita selalu harus membaca misalnya surat-surat yang kayak Al-Waqiah, Al-Muluk, Yasin gitu, satu hari bisa berapa kali gitu, terus sampai yang 10 kali sampai yang misalnya kayak 20 kali itu nggak saya lakukan itu ada keberkatan gitu. Ya, baik. Makasih. Iya. Ini Bunda Inong Ibu sini. Lo Ibu, ini kan Ibu Bu Haji Budi ya. Bu Haji Budi nih. Beliau nih Pak Haji Budi kan ketua DKM Baitur Rahim ya Bun ya. Iya di di Masjid Baitur Rahim di Ar-Raudhah ya. Makasih Bun. Meskipun tadi kelihatannya, mohon maaf kalau di saya pertanyaan beliau agak samar-samar ya. Kalau di saya nih ya. Iya Ustadz, sama. Tapi kira-kira saya bisa tangkap lah. Kira-kira apa namanya apa yang beliau tanyakan tadi. Kalau ternyata hilang, mohon diingatkan ya Bun ya. Yang beliau tanyakan seperti begini. Ada di antara para bunda atau beliau sendiri yang membaca Quran itu setiap hari melazimkan melanggengkan satu halaman mungkin, atau pagi 1 halaman, sore 1 halaman, terus begitu. Lalu pertanyaan beliau, padahal kita kan perlu ngaji Tabarok, Al-Mulk, perlu ngaji Al-Waqiah, perlu ngaji juga kadang-kadang Ar-Rahman, malam Jumat perlu ngaji Yasin dan sebagainya. Baik. Kalau dua-duanya dipadukan itu bagus. Maksudnya begini. Pagi 1 halaman, 1 halaman. Gitu ya, 1 halaman. Kan gitu ya. Atau pagi 2 halaman, petang 2 halaman. Kan begitu ya. Lalu kalau misalnya tapi ditambah Muluk. Nah, tambah kalau malam ini tambah Al-Waqiah, malam ini tambah Yasin, malam ini tambah Al-Kahfi dan sebagainya. Itu bagus. Tapi kalau misalnya malam ini saya bacanya malam Jumat saya bacanya Al-Kahfi saja, tapi saya tidak membaca yang 2 halaman, ya nggak apa-apa juga, boleh, nggak masalah, kan gitu ya. Tapi kalau harus salah satu, gitu, maka saya lebih cenderung untuk mengatakan apa tuh Bun? Yang sedikit tapi rutin dan langgeng itu lebih baik daripada yang banyak tapi sekali-sekali. Itu pertama. Ya Bun ya. Jadi kata ketika Nabi beliau bersabda,
ahabbul a'mali ilallah, ya, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang langgeng meskipun sedikit. Ya, adwa mahu wa in qalla, begitu kata sabda Nabi. Yang penting langgeng meskipun sedikit-sedikit, daripada banyak tapi sekali-sekali. Baca 1 juz tapi seminggu sekali. Gitu ya, seminggu sekali. Itu lebih baik 2 halaman atau 4 halaman setiap hari, kan gitu kan. Oh, itu kan nggak sampai setengah juz, paling 1/4 juz itu. 1/4 juz juga kurang. Tapi langgeng itu lebih cintai Allah, lebih disenangi Allah daripada yang sekalian banyak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini dianjurkan melalui riwayat Nabi untuk membaca Quran itu sampai khatam. Bunda-bunda nih, kalau mampu ya, insya Allah kita mampu. Insya Allah kita orang yang dimampukan oleh Allah. Paling tidak di dalam hidup kita ini pernah menghatamkan Quran walau sekali. Syukur-syukur berkali-kali. Syukur-syukur setiap bulan sekali, subhanallah. Kenapa, Bun? Saya baca sebuah hadis Nabi SAW, nanti di kiamat nanti, para bunda yang kami muliakan, di akhirat nanti, itu akan datang suara kepada orang-orang yang dulu membaca di Al-Quran, membaca Al-Quran di dunia, apa? Iqra wartaqi. Ya, fa inna manzilataka akhiru ma talautahu fid dunya. Atau kama qala Rasul. Kira-kira terjemahnya begini. Nanti di akhirat itu kepada orang-orang yang membaca menghatamkan Quran di dunia itu akan dikatakan seperti ini. Ayo sekarang kamu baca sebagaimana dulu kamu baca di dunia, karena tempatmu di sini di akhirat nanti itu adalah pada akhir bacaan yang kamu baca dulu di dunia. Surgamu itu adalah wartaq itu naik. Jadi kira-kira Bun, kalau kita ya kan, surga itu kan ada 7 gitu ya. Nah, ada 7 lapis katanya surga itu ya. 7 lapis. Jadi setiap satu lapis surga yang pertama itu nanti di dalamnya ada lapis-lapis lagi. Jadi kira-kira kalau mau digampangnya memahami gini. Orang-orang yang dulu di dunia itu senantiasa menghatamkan Quran, maka tempatnya itu di tempat yang biasa dia hatamkan itu. Jadi bayangkan kalau seumur-umurnya dia cuma di Al-Baqarah saja, kan gitu. Masih ada 113 surat ke atas, kan gitu ya. Oh gitu. Maka dia orang-orang yang selanjutnya melazimkan untuk membaca sampai tamat, maka insya Allah kira-kira orang itu akan ditempatkan di derajat yang paling tinggi nanti bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para salihin. Subhanallah. Begitu tuh. Meskipun ada juga hadis tadi, ada yang memaknai itu khusus bagi orang yang menghafal Quran. Begitu tuh. Gitu. Tapi ada yang memahami secara umum, tidak ada ketegasan bahwa itu yang menghafal Quran. Karena kalimatnya iqra, baca. Gitu. Sebagaimana dulu kama talautahu fid dunya, seperti dulu kamu mentilawahkannya di dunia. Naik terus. Jadi kira-kira orang yang selalu menghatamkan Quran, insya Allah tempatnya di tempat yang tinggi. Gitu. Amin. Insya Allah. Demikian para bunda, mohon izin. Saya juga kali cukup ya bunda ya. Ya cukup Ustaz. Bim. Baik. Gimana? Langsung doa atau bagaimana bunda? Boleh satu lagi Pak Ustadz? Oh gitu. Boleh. Enggak, tadi cuma menyambung itu Pak Ustadz. Tadi kan yang mengenai yang kalau udah muslim terus balik ke kafir lagi. Terus kalau nggak salah di Ali Imran ya Pak Ustadz ya, yang ayatnya innallazina kafaru ba'da imanihim summasdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Itu hubungannya itu gimana Pak Ustadz? Benar. Itu memang terima tobat apa gimana? Iya. Jadi itu konteks ayatnya adalah innalladzina amanu tsumma kafaru tsummasdadu. Jadi orang yang iman ya, terus kafir. Ketika dia kafir, tidak ada usaha untuk memperoleh hidayah, bahkan terus-menerus kekufurannya bertambah. Berarti tidak dapat hidayah.
Kalau nggak dapat hidayah seperti ini, maka tempatnya akan jauh dari Allah. Itu. Tapi orang yang tadinya beriman, lalu karena keadaan, kondisi, teman dan berteman dan sebagainya, lalu dia kafir, lalu dia iman kembali, menyadari kekeliruannya, maka insya Allah yang demikian itu akan diterima taubatnya oleh Allah. Jadi Allah itu maha menerima taubat orang-orang yang salah dan menyadari kesalahannya. Kecuali orangnya tidak mau menyadari kesalahannya. Artinya apa? Kekufurannya bertambah jauh dari Allah. Berarti tidak ada pertaubatan. Maka tuh mazdadu kufran, bertambah terus kekufurannya, memang tidak ada taubat. Apalagi mati membawa kekufuran itu. Maka tidak ada taubat kepada orang-orang yang membawa kekufuran sampai dengan kematian. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah sampai dengan akhir hayat kita menjadi muslim. Amin ya. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami. Ya. Saya rasa waktunya sudah makin sempit ya Ustadz. Iya, cukup. Iya. Ibu-ibu, terima kasih dan alhamdulillah pada pagi ini kajian kita telah berjalan dengan lancar dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Untuk pemberitahuan nanti mulai Oktober kita pindah ke hari Kamis mulai jam 10 ya Ibu-ibu. Mohon untuk dicatat, dilingkarin kalendernya. Demikian Ustadz, mungkin Ustadz dulu, nanti terakhir baru doa kafaratul majelis gitu. Ustadz mau doa dulu? Iya. Monggo silakan. Para bunda yang kami muliakan, mari kita bacakan Fatihah. Semoga Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita. Semoga dengan Fatihah Allah turunkan kepada kita dan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Semoga dengan Fatihah Allah hadirkan kepada anak-anak kita kalau menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Dengan Al-Fatihah Allah mudahkan seluruh urusan kita, keluarga kita, apapun harapan, keinginan dan cita-citanya disampaikan oleh Allah SWT. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.